Ustaz tahu itu semuanya, nikmatnya itu semuanya, Ustaz nggak peduli, Ustaz nggak mau kemudian anak-anak Ustaz ataupun kalian anak didik Ustaz berada di dalam keadaan yang lainnya. Ikuti Ustaz. Ini keadaan yang paling enak, keadaan yang paling nyaman, lebih daripada yang lainnya. Yang ada itu di luar sana itu seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'un. Yang namanya kehidupan di luar sana yang kalian selalu idam-idamkan, khayalkan dan sebagainya, itu adalah sebuah kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang hakiki itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dari saking nikmatnya. Sebagaimana kenikmatannya semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dari saking hambarnya. Misalnya apa? Kamu ingin pergi ke mall, kamu ingin pergi ke tempat mainan, Dufan dan sebagainya. Udah bergejolak, berkobar-kobar keinginan itu. Akhirnya sampai ke situ, senang, gembira, bahagia terus, kesana kemari, sampai pulang ke rumahnya, tanpa terasa dia mengatakan, kok mataku lelah ya, kok dengkulku kayak copot ya, gitu, dan sebagainya. Di saat itulah kita tanyakan, nikmat nggak tadi? Oh nikmat, bahagia nggak? Bahagia kayak gimana? Bahagia kayak gimana? Nggak terukur. Sama seperti ketika kalian itu berada di depan guru, kalian belajar, bisa melaksanakan sunnah Nabi, kalian bisa melaksanakan tahajud, berduaan bersama Allah. Nikmatnya luar biasa, nggak bisa diukur. Sama seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka sebagaimana kita telah merasakannya, biarkan orang yang dekat kepada kita juga merasakannya. Bahkan biarkan semua sahabat kita juga merasakannya. Bahkan kita berharap semua masyarakat merasakannya seperti yang kita rasakan. Nah, itulah tandanya iman. Dan itu bertahap, sedikit demi sedikit terus. Yang bisa menyampaikan kalian ke dalam tahapan selanjutnya adalah Allah. Yang memberikan anugerah itu hanyalah Allah. Nggak ada siapapun juga, nggak ada. Nah, jadi kalau kalian lagi berdakwah begitu, ada yang ketawa, ada yang ngomong, peduli amat, serah. Yang penting ada satu saja yang lihat pada Ustaz. Kalau semuanya nggak ada yang lihat Ustaz tinggalkan. Karena Ustaz nggak dibutuhkan di sini. Tapi kalau ada satu saja yang lihat pada Ustaz, berusaha mendengarkan, berusaha memperhatikan, walaupun yang lainnya ketawa, walaupun kalian yang lainnya ngantuk, walaupun yang lainnya tidur, Ustaz nggak peduli. Karena perintah Ustaz, perintah Allah kepada orang seperti Ustaz itu adalah balighu anni walau ayah. Tidak disebutkan di situ ajarkan sampai mereka mengamalkan, berikan hidayah supaya mereka mengamalkan, tidak ada. Yang penting nyampaikan. Nah, sekarang kita nyampaikan, orang nggak dengar semuanya, buat apa kita nyampaikan? Karena Rasulullah mengatakan kita menyampaikan, sementara nggak ada orang yang mendengar, nggak ada orang yang menyambut, betul? Makanya kita nggak dianjurkan untuk kita berdakwah di klub malam atau di tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena mereka sudah dalam posisi yang tidak mau menerima. Nah, tapi kalau ada satu yang melihat, yang siap menyimak, yang siap untuk mengiyakan apa yang Ustaz minta, ya Ustaz sampaikan. Nah, jadi seperti itu, jangan baper, hanya ngantuk, akhirnya ya kayaknya ngantuk deh, jadi Ustaz isi khutbah Ustaz nggak enak deh. Nah, kita nggak peduli mau tidur semuanya, silahkan. Yang penting ada berapa orang saja yang lihat, nah, itu sudah cukup. Nah, kita berdakwah seperti itu sehingga kita tidak kebawa perasaan dan keinginan yang berasal dan bersumber dari nafsu. Karena pekerjaan kita, pekerjaan para ulama, pekerjaan para nabi dan rasul sudah dijelaskan, wa ma alaina illal balagh. Selebihnya itu bukan urusan kita, yang penting sampaikan. Jadi tugas kalian bagaimana cara menyampaikan. Cari posisi-posisi untuk menyampaikan. Cari orang yang bisa menerima penyampaian kamu, itu saja. Anda sudah berusaha, sudah datang menasehati, berkali-kali ketemu sama dia, kok nggak berubah juga? Itu kan urusan. Nggak pernah dituntut kita seperti itu, nggak pernah. Dan berapa banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah karenamu? Nggak ada tuntutan itu dalam agama.
memang Allah tahu itu bukan tuntutan yang benar, karena hanya Allah yang bisa memberikan hidayah itu. Bahkan selevel Nabi kita Muhammad SAW, Allah telah menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Nggak bisa kita ungkapkan. Jadi bahagia itu sendiri ya. Bahagia yang kita rasakan itu sendiri. Belum tentu orang yang tertawa bersama kita dia itu bahagia. Bisa jadi dia cuma menampakkan saja, padahal dia nggak bahagia. Karena bahagia itu yang menentukan adalah Allah dan dirinya sendiri. Kalau dia itu termasuk yang Allah inginkan dia bahagia, maka dia akan bahagia. Kalau tidak, walaupun dia itu berusaha untuk tersenyum, menampakkan kegembiraan, dia tidak gembira sebetulnya, dia tidak bahagia. Allah yang memberikan bahagia. Sehingga yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Masa berharap kalian seperti itu, bahagia dengan Allah, bahagia dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan manusia semuanya, bahagia dengan amal kebaikan, bahagia dengan kehidupan ini. Dan yang demikian itu tidak mungkin kecuali kalau kita sudah berada di posisi Allah menurunkan sebab-sebab kebahagiaan di situ, baru Allah kasih bahagia. Jadi kalau kita tidak tentukan dan posisikan diri kita dalam sebab-sebab itu, nggak bakal kita bahagia. Dan Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Yang pertama berilmu, maksudnya supaya kita yakin harus berilmu, belajar. Yang kedua amal soleh, mengamalkan dengan ilmu kita, baru kita akan dapat hayat yang thayyibah. Itu sudah garis yang Allah tentukan, jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, seperti itu jalannya. Kalau nggak ada jalan itu, ya jangan berharap. Nah, jadi kalau sudah kita melihat orang yang belum ada di jalur itu, ya tinggal doakan saja supaya berada di dalam jalur itu. Kalau sudah berada di dalam jalur itu, bahagialah. Sebentar lagi insya Allah kamu akan bahagia. Gitu. Tapi kalau belum ada di jalur itu, ya doakan terus supaya berada di dalam jalur. Mau tidak mau harus berilmu dulu. Mau tidak mau harus mengamalkan ilmu dulu, baru Allah akan berikan hayat dan thayyibah. Jangan sampai kita itu berharap berangan-angan mau jadi orang yang mempunyai hayatun thayyibah dan identik dengan kekayaan, ketampanan, kecantikan, rumah mewah, mobil yang megah misalnya dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak ada yang kayak kita. Berapa banyak orang punya rumah banyak, rumah besar, rumah mewah.